Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam jumpa dalam program edukasi bersama saya Ramadan, pengasuh Bengkel Ide, Inspirasi dan Edukasi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tips untuk ayah bunda bagaimana menanamkan adab Islami kepada sang buah hati. Pemirsa, perhatian besar terhadap adab memang merupakan suatu yang harus, karena akan memunculkan akal pikiran yang efektif untuk anak-anak kita. Sedangkan dari akal pikiran yang efektif itu akan lahirlah kebiasaan, akan lahirlah perangai dan perilaku yang baik pula. Selanjutnya akan melahirkan amal soleh, dan dari amal soleh ini akan diperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kiat-kiatnya. Yang pertama, tanamkan akidah yang kuat pada anak kita. Adab yang kuat dan kokoh akan menanamkan keyakinan bahwa sebagai hamba Allah, kita wajib tunduk kepada Allah, kita wajib patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang patut diimani dan ditaati. Melalui pendekatan ini, pemirsa, akan tertanam sikap keikhlasan dalam diri seseorang untuk berperilaku sopan dan menghiasi dirinya dengan adab yang baik tersebut. Dan itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini juga akan memberi pikiran pijakan dasar manakala ia terancam oleh lingkungan yang kurang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, pemirsa, ayah bunda menanamkan pada anak adab, dan itu adalah bagian dari akhlak terpuji, dan itu merupakan bagian dari hukum syara, sehingga tertanam dalam diri anak ketika ia menghiasi dirinya dengan adab yang baik. Perilakunya akan bernilai pahala, dan amal soleh. Dari amal soleh ini akan diperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, ayah bunda, ajarkan keteladanan Rasulullah SAW dalam memelihara adab, baik sopan santun, baik terhadap dirinya sendiri, seperti makan dengan tangan kanan dan tidak berdiri, cara berpakaian, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Demikianlah adab terhadap orang lain, seperti berkata-kata baik kepada mereka, lemah lembut, tidak kasar, tidak menyela, tidak memotong pembicaraan orang lain, menghormati orang tua dan orang yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih kecil. Dahulukanlah yang lebih tua dan sebagainya. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat, orang tua dan orang terdekat dengan anak memberikan keteladanan. Upaya menanamkan sikap sopan santun hendaknya dimulai dari orang tua sendiri, dengan cara memberi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Bila Anda sendiri kerap bersikap tidak sopan terhadap anak atau pada orang lain, anak Anda tidak akan pernah memahami nilai sopan santun itu sendiri. Anak akan meniru kebiasaan berbicara dengan lingkungannya. Oleh karena itu, sebaiknya orang tua dan seluruh penghuni rumah menjaga sikap, menjaga lisannya. Keteladanan juga akan memberikan lingkungan yang baik bagi anak, sehingga anak akan lebih mudah menemukan pola kebiasaan berperilaku dan berbicara dengan baik. Yang kelima, ayah bunda, biasakan mengucapkan kalimat thayyibah. Dengan kebiasaan ini, anak tidak punya kesempatan untuk mengatakan kata-kata kotor dan kata-kata yang sia-sia tidak ada guna. Di antara kata thayyibah yang biasa diajarkan misalnya kalimat bismillah untuk memulai setiap berbuat. Astagfirullah bila anak melakukan kesalahan. Masya Allah jika mendapatkan sesuatu yang menakjubkan. Innalillah jika mendapatkan musibah, dan sebagainya dan sebagainya. Selain itu, kalimat thayyibah biasakanlah sejak kecil anak mengungkapkan kata-kata sopan dalam berinteraksi dengan diberikan contoh yang baik, misalnya menggunakan kata tolong saya ambilkan,
saat meminta bantuan anak kita. Ucapkan terima kasih atau mendoakan jazakallah atau jazakillah pada anak perempuan saat dia sudah membantu kita, atau kita misalnya mengucapkan maaf saat kita ternyata berbuat salah kepadanya. Itu yang kelima. Yang keenam, jauhkan anak dari lingkungan yang tidak baik. Tidak diterapkannya sistem Islam dengan memaksa keluarga muslim untuk ekstra hati-hati menjaga buah hatinya. Meski di rumah sudah terbentuk adab yang baik, di luar rumah belum tentu. Padahal anak-anak secara alami juga membutuhkan dunia luar untuk belajar dan bersosialisasi. Karenanya orang tua harus bisa mengarahkan dengan siapa anak itu bergaul, dengan siapa anak itu bermain. Jauhkan anak dari berteman dekat dengan anak-anak yang punya kebiasaan perilaku dan berbicara buruk. Berikanlah penjelasan yang bijak kepada anak sehingga anak tidak protes mengapa harus memilih teman. Itu yang keenam. Sedangkan yang ketujuh, orang tua juga harus selektif memilih program tayangan media. Jangan biarkan anak itu menonton adegan kekerasan atau sikap tidak sopan atau kasar, serta sering melontarkan kata-kata kasar. Sebaliknya, berikan contoh edukatif yang merangsang anak untuk melakukan kebiasaan baik. Jika ternyata si anak mendengar kata-kata kotor atau melihat adegan kekerasan di media, tugas orang tua adalah menjelaskan hakikat perilaku dan kata-kata kotor tersebut dan mengajaknya untuk menjauhinya. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, bijak dalam memberi peringatan atau nasihat. Bila anak berperilaku atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, orang tua wajib menasihatinya dan memberikan penjelasan yang tepat, terutama bagi anak yang sudah mulai besar. Ini penting untuk memunculkan sikap bersalah karena sudah melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Diharapkan anak tidak mengulanginya di lain waktu. Yang kesembilan, yang terakhir, menciptakan lingkungan di sekitar rumah yang selalu menjaga sikap dan menjaga perilakunya. Di antaranya adalah dengan tidak membiarkan anak tetangga yang mempunyai kebiasaan buruk hingga mereka meninggalkan kebiasaannya. Amar ma'ruf nahi mungkar kepada tetangga tentu menjadi kewajiban kita. Hanya saja harus dicari metode yang baik, timing yang tepat, agar tidak menyulut konflik di antara tetangga. Dan inilah yang dimaksud dengan kontrol sosial yang harus ada untuk menjaga pelaksanaan syariat Islam. Demikianlah inspirasi malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.